Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah senang sekali pagi hari ini kita berjumpa kembali di program SWB Saatnya Wanita Simak di Hati. Bersama saya Ida Aisyah dan juga bersama Dr. Khairul Hadi SPKK yang merupakan owner dari Bihati Skin Clinic Care and Aesthetic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Mbak. Alhamdulillah sehat. Nah, pagi hari ini kita akan berbincang tentang tema yaitu vitiligo. Bahayakah begitu ya? Vitiligo sebetulnya kalau masyarakat atau kita ini sudah sering melihat ya, tapi mungkin nggak menyadari, oh ini toh vitiligo begitu ya. Nah, ini bisa langsung dijelaskan, dokter, sebetulnya vitiligo itu apa, kemudian ciri-ciri dan gejalanya apa, sambil nanti bisa ditayangkan untuk tampilannya ya, gambar vitiligonya. Silakan, dokter. Ya. Jadi vitiligo ini kelainannya berupa bercak putih ya, bercak putih. Biasanya putihnya putih terang gitu atau putih tulang. Nah, masalahnya itu adalah kehilangan pigmen atau matinya sel yang memproduksi warna coklat gitu ya, atau namanya melanosit, sel melanosit. Nah, sehingga produksi, jadi kulit kita ini ada warna kulit kita itu ada yang bertanggung jawab untuk membuat warna coklat ke arah hitam atau membuat warna putih gitu ya, atau cerah. Nah, sel-sel melanosit yang memproduksi warna kulit atau gampangnya bikin cat warna coklat, cat warna putih, itu kadang-kadang ini oleh sesuatu sebab sel melanosit itu mati gitu ya. Mati sehingga seperti pabrik cat, tapi pabriknya mati, nggak berproduksi catnya lagi lah, jadilah warnanya jadi pucat putih begini ya. Nah, bisa di mana-mana ya, namanya vitiligo. Beda dengan panu ya, dokter ya? Oh, beda jauh. Kalau panu putihnya putih redup, kalau ini cerah. Iya. Nah, kalau orang Jawa bilang belang ya. Jadi ada semacam animo kalau zaman dulu, kalau punya vitiligo, punya belang ini golek sugihan gitu ya. Itu pengorbanannya dengan belang begitu ya? Katanya enggak. Sebetulnya enggak, hanya anggapan ya? Anggapan. Dan nggak ada kebenaran ilmiahnya gitu ya. Sebelum timbul bercak putih itu, apakah mungkin diawali dengan apa dulu, mungkin gatal atau Nggak apa? ada, tanpa gejala. Dan biasanya dari bercak kecil terus banyak melebar gitu ya. Dan itu sebetulnya tidak membuat keluhan rasa apapun, sakit enggak, gatal enggak, panas enggak, nyeri enggak gitu ya. Kemudian juga tidak menimbulkan kesakitan, ya tadi keluhan ya, gatal enggak, nyeri enggak. Terus keluarnya juga enggak ada tanda-tanda gitu ya. Ya keluar aja, biasanya kecil, lama-lama akan melebar dan banyak. Terus ini juga bukan penyakit yang menular ya. Enggak menular ya? Enggak menular. Tidak akan mengenal ke adiknya atau saudara-saudaranya atau orang lain, enggak akan menular. Ini murni orang bilang sebetulnya termasuk jenis penyakit autoimun. Autoimun itu proses reaksi imunitas yang mana sel melanosit itu jadi mati gitu ya. Jadi mati,
karena pengaruh imun tubuh sendiri, ya. Mati. Kemudian karena pabrik cat warna coklatnya mati, maka tidak ada kulit yang catnya coklat, artinya semua jadi putih. Iya. Nah itu kira-kira seperti itu. Ini tidak menular, tapi apakah mungkin keturunan? Enggak juga gitu ya. Tapi ada kansnya juga, tapi persentasinya sangat kecil loh, Mbak. Bisa menular, bisa tidak. Ya. Ya. Jadi meskipun tidak ada rasa apapun ya, tidak ada rasa gatal, perih, nyeri, tapi memang ini secara penampilan sangat mengganggu ya. Itu masalahnya. Ya, yang mengganggu adalah dari masalah estetik atau kosmetiknya, ya, penampilan estetiknya. Apalagi ada juga yang timbul di dekat seputar bibir, mata, hidung itu ya. Kalau di wajah itu akan dimulai di sekitar lubang alam ya, mulut, hidung, mata ya. Telinga. Ya. Itu memang sering dimulai dari lubang alam. Kalau dari tangan mulainya dari ujung sini dulu, baru sini. Itu karakternya gitu. Nah ini kan jarinya yang udah kesana ya. Nah ini, jarinya dulu, ujung jarinya dulu, baru nanti ke pangkal. Gitu. Pangkal terus ke punggung tangan itu ya. Ya kemana-mana. Tapi ini sebetulnya bukan menular, bukan, ya memang terjadi proses kematian. Pabriknya itu tadi ya, sudah tutup itu mungkin. Pabrik cat coklatnya mati. Ya, baik. Kemudian mungkin ini dokter bisa disampaikan juga apa sih yang menyebabkan ini tadi matinya sel yang memproduksi zat warna ini tadi? Ini yang masyarakat sangat nggak tahu. Dikira penyebabnya baik dari mitos, mungkin ada yang menarikkan cari pesugihan. Ini hanya mitos, kebenarannya nggak bisa dipertanggungjawabkan ya. Kemudian penyebabnya apa sih gitu ya? Dari ilmu medis memang penyebab yang pasti belum ketemu. Gitu ya. Masih banyak hal yang mendasari yang memang bisa menyebabkan terjadinya kematian sel melanosit. Ada proses autoimun, ada reaksi alergi, ada reaksi teori neurotransmitter, jadi gangguan saraf ya. Ada kasus psikoneuro atau psikogenik ya, karena gangguan psikis ya, bisa menimbulkan seperti ini juga. Dan semuanya teori benar. Banyak teori, ada 7 atau 8 tuh. Ada neurogenik, psikogenik, autoimun, ya, alergi, itu punya potensi semuanya. Ya. Atau toksik atau keracunan ya, keracunan juga bisa. Nah, ada menambah 7 teori yang memang semua punya potensi untuk menyebabkan terjadinya vitiligo. Tapi belum bisa ditarik garis merah apa sih yang betul-betul menyebabkan vitiligo gitu ya. Karena juga pembuktian ke arah teorinya memang ya semuanya masih membingungkan gitu ya. Dan itu muncul dengan tiba-tiba, nggak ada gejala-gejala yang mendahului juga. Ya. Kemudian kalau dokter sendiri pernah nggak menangani yang kasus seperti ini? Mungkin kemudian ada treatment untuk menghambat itu supaya tidak meluas. Kasus ini juga ada saja gitu ya. Ada. Untuk treatmentnya memang tidak mudah, pengobatannya tidak mudah, sangat susah. Ya. Sangat susah. Meskipun ada diobati setelah
beberapa lama juga akan ada yang membaik, ada yang sembuh juga ada. Oh, ada yang sembuh juga? Ada yang sembuh total juga ada gitu ya. Bahkan tanpa pengobatan apapun juga sembuh total ada. Iya. Nah, itu boleh dibilang juga masih misteri juga ya. Misteri. Ada kita coba dengan obat-obatan, dengan salep-salep, ada yang membandel, ada yang enggak ada perbaikan, tapi ada juga yang mengalami perbaikan. Memang dengan obat yang sama, yang lain ada perbaikan ke arah menyembuh, tapi ada yang nggak bikin perbaikan sama sekali. Ya. Nah ini memang misteri dan cukup meresahkan ya dokter ya, karena siapapun bisa kena begitu ya. Oh, siapapun bisa kena. Dan nggak keluar-nuwun, nggak ada gejalanya, nggak ada sama sekali. Nah kalau tadi kan salah satu penyebabnya ini mengalami autoimun gitu ya dokter ya. Nah kalau autoimun sendiri mungkin bisa dijelaskan juga penyebabnya apa sampai terjadi? Autoimun itu reaksi imun di dalam tubuh sendiri. Jadi sel satu menjadi musuhnya sel yang lain. Itu reaksi di dalam tubuh sendiri yang ya untuk dijelaskan juga enggak, untuk menjelaskan untuk konsumsi publik juga kita nggak punya padanannya lah ya. Ya kira-kira begitu. Jadi reaksi dan banyak reaksi autoimun itu yang banyak mengganggu kesakitan autoimun itu sebetulnya banyak ya. Seperti SGB atau sindrom Guillain-Barré itu juga autoimun. Ya, kalau di kulit melepuh atau melepuh atau timbulnya bula atau melepuh, itu juga banyak yang autoimun. Ya. Banyak autoimun yang sebetulnya nggak diketahui penyebab aslinya. Baik, jadi kalau untuk masyarakat yang mungkin ada anggota keluarga atau bahkan dia sendiri yang mengalami vitiligo ini, barangkali ada saran yang paling tepat apa ini dokter? Saran yang paling tepat ya ketika masih kecil coba segera diobatkan. Biasanya kalau masih tahap dini masih responsif ya diobati. Biasanya, cuma ya tidak semua berhasil. Ya. Tapi saya ada beberapa kasus yang vitiligonya sudah sebadan ya tiba-tiba sembuh sendiri juga ada. Kembali bisa coklat lagi gitu. Kembali normal. Nah itu orang itu dulu pernah minta saran obat gitu ya, apa gitu ya. Terus saya sarankan, ini susah, mau diobati seberapapun kadang-kadang nggak ada perbaikan. Gitu. Karena ini penyakitnya termasuk salah satunya psikoneurogenik atau karena psikis, cobalah memperbaiki kondisi psikisnya. Nah, coba kalau di teori pengobatan itu juga ada, jadi melatih untuk meditasi gitu ya. Itu kan bahasa tulisan di textbook. Terus saya terjemahkan, coba untuk kalau malam tahajud gitu ya. Sebelum tahajud usahakan mandi dulu lah, jadi direndam tubuhnya biar dingin gitu. Nah itu dijalaninya dan tiba-tiba sembuh gitu total. Ya. Jadi teori psikoneurogeniknya dalam hal ini, dalam kasus bapaknya ini, maksudnya ini betul gitu lah. Dia mau saya advis, dia kerjakan. Setelah menjalani setahun hampir 2 tahun tiap malam bangun mandi tahajudnya sembuh malah ya. Sembuh.
berarti teori psikoneurogeniknya betul gitu ya. Jadi apa ya, membutuhkan ketenangan jiwa, ketenangan pikiran, pasrah ke Allah gitu ya. Dan ada lebih dari 3 orang yang saya nasihati begitu sembuh. Dan sembuh malahan ya. Sembuh. Jadi tanpa obat-obat kimia. Ya, sudah kita obati, sudah banyak gitu, nggak sembuh. Ya cobalah, saya pernah ada pasien begini yang sembuh, gitu. Saya nasihati, ini kasus psikoneurogeniknya coba diselesaikan dulu kan. Ya, banyak zikir, mandi, syaratnya itu harus mandi biar dingin aja badannya, biar dingin, biar mandi seluruh badan. Iya, zikir, terus tahajud, zikir, kok ya sembuh ya. Jadi artinya salah satu teori psikoneurogenik dan dibuktikan secara diikuti dengan cara terapinya, ini bikin kesembuhan. Kalau di textbook isinya bukan, nggak ada tahajud itu, nggak ada kan. Kalau textbook ya meditasi, ya. Meditasi menyendiri pagi, bahkan ada yang ngomong malam lakukan meditasi. Sebelumnya juga pakai air dulu, mandi dulu atau pakai air. Nah, saya rubah dengan cara tahajud dan mandi. Kok hasilnya ada. Ya. Nah, ya, mungkin yang dengar ini, yang lihat ini, ya kalau ada saudara, teman dan atau siapa, boleh disarankan. Kalau ada hasilnya malah saya ikut dilapori biar tambah penguatan ya. Ya, tambah evidence base-nya namanya. Ya, baik. Nanti dilanjutkan di sesi yang kedua, dokter ya, tentang vitiligo, dan tentu saja kita juga membuka kesempatan untuk pemirsa yang ingin bertanya di 02716793000, SMS dan juga WhatsApp di 08112553000. Kami akan segera kembali setelah beberapa informasi berikut ini. Baik pemirsa, kembali di program SBB Saatnya Wanita, simak di hati. Kita masih berbincang tentang vitiligo bersama Dr. Khairul Hadi, SPKK, owner Bihati Skin Clinic Care and Aesthetic. Dan tentu saja Anda masih bisa bertanya di acara ini terkait vitiligo atau mungkin terkait kulit dan kelamin ya. Silahkan Anda bisa bertanya di 02716793000, SMS dan juga WhatsApp di 08112553000. Ya, kalau tadi bicara tentang vitiligo, ternyata penyelesaiannya cukup apa sih, bisa dibilang menarik ya dokter ya. Ternyata dengan ketenangan jiwa, dengan sholat tahajud secara rutin ini, nah ini kan kasus malah bisa sembuh ya. Ya, saya menceritakan kasus gitu ya. Dan memang teori penyebabnya vitiligo salah satunya teori psikoneurogenik. Ya. Nah, saya belum cerita tentang pengobatan medisnya. Ya. Pengobatan medisnya memang banyak alternatif juga. Ya. Ada yang dengan salep, krim, obat minum, gitu ya. Ada yang dengan dipapari dengan sinar ultraviolet B yang dosisnya pada gelombangnya ditentukan gitu, dipapari dengan ultraviolet B, maksudnya merangsang tumbuhnya sel melanosit lagi. Ini juga ada kesembuhan. Jadi cara terapinya itu ada kayak lemari kaca gede gitu, kayak bin, terus orangnya masuk, biasanya harus cuma pakai pakaian dalam doang gitu, terus dipapari sinar dengan dosis tertentu gitu, waktu dan dosis. Itu juga ada yang menyembuh, cuma persentasenya ya tidak semua pasien bisa sembuh juga. Itu juga betul ya terapi. Nah, ada juga yang belas nggak sembuh juga ada. Jadi sebetulnya memang masih misteri gitu ya. Sisi lain, saya menasihati pasien dengan cara mandi dan tahajud, juga faktanya ada yang banyak yang sembuh juga.
Meskipun ada juga yang belum sembuh ya. Meskipun juga ada yang belum sembuh gitu ya. Nah ini memang unik gitu. Ada memang penyakit-penyakit yang sifatnya begitu, yang unik gitu. Ada yang tiba-tiba sembuh sendiri, juga ada tanpa kita mengobati mendesain atau merubah perilaku yang untuk tahajudin juga enggak ya, biasa-biasa saja sembuh juga ada gitu ya. Jadi memang misteri gitu ya. Silahkan dipakai mana yang mau dicoba gitu ya, mau pengobatan yang mahal-mahal dengan di sinar UVB gitu, tapi saya tidak ada, yang ada di Sarjito itu fasilitas itu ya dicoba mau, tapi ya biasanya yang nyoba pun juga tidak semuanya sembuh juga. Nah, biasanya kalau memang kita terkena suatu gangguan, terkena penyakit, tetap berbagai cara ditempuh begitu ya dokter ya. Nanti mungkin dari yang paling sederhana dulu, kemudian meningkat, minta nasihat ke dokter yang A, dokter B dan sebagainya, semuanya dicoba seperti itu. Kemudian ini dokter, sebetulnya ini tidak menimbulkan rasa sakit ya, tapi apakah berbahaya atau enggak gitu dokter? Kalau misalnya enggak ada bahayanya. Bahkan sampai seluruh tubuh pun enggak ada bahayanya. Tidak membahayakan secara fisik maupun biologis juga enggak membahayakan. Meskipun ini itu kan jadi misalnya putih semua, kemudian sinar ultravioletnya langsung masuk itu. Oh ya, kalau artinya secara umum tidak membahayakan, cuma memang kalau terpapar matahari memang rasanya lebih semelenget dan sakit gitu ya. Nah kalau yang sudah banyak-banyak itu ya mereka biasanya juga kalau memang sering di luar ya pakai baju panjang, mereka udah nutupi sendiri juga. Pakai kaos tangan gitu ya. Pakai ini. Memang kadang-kadang ada sensitif sama matahari juga. Itu ya. Kalau untuk mengarah ke kanker kulit begitu? Enggak ada kasus kanker kulit yang berangkatnya dari vitiligo. Baik. Kita terima penelpon terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan, dari Bapak siapa di mana? Dari Budi di Karanganyar. Iya, silakan Bapak Budi. Ya, assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, vitiligo ini namanya cukup asing begitu ya. Tapi kalau kita melihat di masyarakat itu, saya pernah atau bahkan terkadang sering untuk menemui orang-orang yang ternyata itu vitiligo begitu. Mungkin bisa disampaikan ini. Terkadang kalau putih sedikit atau belang sedikit itu bisa menganggap itu mungkin panu atau yang lainnya. Tapi semakin lama semakin meluas begitu. Nah, bagaimana ini mungkin di sisi secara rasa tadi tidak sakit, tapi di sisi lain ini sangat menekan perasaan. Jadi sisi psikologinya justru sepertinya akan dampaknya akan besar. Tapi bagaimana sebenarnya kalau vitiligo mempercepat proses agar putih itu rata, Pak? Karena dengan putih rata itu sepertinya akan lebih menyenangkan bagi orang-orang yang suka putih. Begitu, Pak. Baik, terima kasih Bapak Budi. Gimana ini dokter? Bagaimana mempercepat agar putih semua? Jadi gini, pertanyaan awal tadi mungkin kira-kira mengarahnya antara bedanya dengan kasus panu dan vitiligo. Ya. Kadang-kadang tahap awal mengecoh juga, tidak semua dokter paham juga, dokter spesialis kulit pun juga ya tidak, kalau masih tahap samar-samar ya kadang-kadang. Nah ini tergantung dikembalikan pada keluhannya. Kalau panu biasanya
kalau udah sering melihat pasti beda lah, nggak bisa kita ceritakan juga ya. Cuma memang kalau panu ada keluhan asalnya, misalnya dari gatel, riwayat kontak dengan teman, kebiasaan hidup sehari-harinya bisa ketahuan, gitu ya. Biasanya beda kasusnya. Cuma kalau vitiligo sudah kira-kira 40% dari tubuh, dari kulit gitu, dari permukaan kulit, ini ada yang memang malah minta di bablas gitu ya. Itu kayak kasusnya Michael Jackson. Michael Jackson itu aslinya itu juga vitiligo. Vitiligo, Diputihkan semua gitu ya. Itu ya ada obatnya sebetulnya, cuma memang harus di bawah pengawasan yang ketat, tidak mudah juga gitu ya. Maksudnya obat untuk memutihkan itu? Ya ada. Cuma saya nggak dapat obatnya di sini, gitu. Hanya baca teorinya saja gitu ya. Barangnya nyarinya belum ketemu gitu ya. Karena ketika diputihkan semua ini ya nggak mudah karena rasanya sakit juga, perih gitu loh. Iya. Perih. Ya tidak semua orang juga tahan kalau harus rasanya nggak enak. Untuk obatnya saya belum menemukan kalau di Indonesia ini, dan belum pengalaman juga untuk menjadikan seperti itu, hanya baca teori saja ya. Di kasus nyatanya belum pernah ketemu, kecuali ceritanya si Michael Jackson itu aja. Baik, jadi memang kalau secara tampilan memang sepintas, apalagi kalau masih sedikit gitu, sangat mirip ya dengan panu ini tadi ya. Tahap awal ya. Tahap awalnya begitu ya. Mungkin untuk ketika dibawa ke dokter, mungkin awalnya juga dikasih obat panu mungkin dokter, bisa-bisa belum jelas gitu ya. Ya kalau yang sudah pengalaman sudah tahu. Sudah langsung tahu ya. Dan memang obatnya berbeda ya. Oh sangat berbeda, jauh berbeda. Meskipun tampilannya sama begitu. Baik, jadi tadi terakhir juga dokter menyampaikan bahwa ini belum ada ya kasus yang misalnya tadi dia vitiligo kemudian jadi awalnya kanker kulit misalnya. Oh kalau kanker kulit nggak bisa. Enggak ya. Nggak ada. Jadi memang hanya apa ya, ketika terpapar sinar matahari kemudian nanti lebih perih ya, lebih sensitif ya, karena memang kehilangan pigmen untuk tadi. Reduksi ultraviolet. Terus kemudian untuk apa namanya, mungkin krim tambahan gitu, apakah juga tetap perlu apa misalnya sunscreen dan sebagainya, sunblock seperti Enggak itu? juga Mbak. Jadi kalau sebetulnya ada obat yang untuk mengobati biar sembuh juga ada, cuma responnya juga ada yang berespon baik, ada nggak berespon juga ada. Ada yang berespon tiap lama-lamaan jadi membaik juga ada, gitu ya. Tapi yang nggak bisa merespon juga ada. Ini unik dan misteri, gitu. Misteri. Apakah ada mungkin jenis penyakit lain selain vitiligo ini yang mungkin juga sejenis begitu dokter? Jadi maksudnya sama-sama misteri, kemudian penampilan cukup mengganggu. Gitu. Ada yang paling misteri ya, vitiligo ini ya. Ya. Dan ini memang sudah ada sejak lama ya? Ya, sejak lama. Ada peradaban manusia katanya sudah ada vitiligo ya. Vitiligo itu dah. Baik, meskipun ini ya tadi sempat timbul bermacam-macam anggapan begitu ya, bahwa ini karena pesugihan dan sebagainya gitu. Dan mungkin kalau ada pasien yang datang ke dokter ya, selain tadi disarankan mungkin menerima pengobatan secara medis, kemudian juga dengan mandi, tahajud begitu. Mungkin dari sisi penguatan psikisnya gitu bagaimana dokter ya? Karena ini kan memang mungkin jadi misalnya masih kecil, masih sekolah gitu, bisa-bisa dia dijauhi temennya gitu. Ya. Jadi orang kena vitiligo ini memang secara psikologis saya lihat juga cukup
mendera juga, mendera psikisnya. Ya, jadi minder, jadi minder, malu dan sebagainya. Nggak Apalagi bebas tulan gitu. ada stigma masyarakat bahwa itu korban cari pesugihan. Masih ada memang masih nyatanya. sampai ada, sekarang ya. Ya. Itu juga kasihan juga. Gitu ya. Kalau ada yang mungkin mengira itu menular kemudian dijauhi gitu juga kan bisa ya. Ya, kalau nggak paham ya ada juga seperti itu. Atau penyakit kutukan juga ada. Yeah. Nah ini memang deskripsinya memang luas gitu ya. Jadi tergantung daerah. Tapi lama-lama sekarang ini jarang kok, sudah nggak begitu terdengar menjas orang vitiligo dengan hal-hal negatif, sudah tidak begitulah ya. Dan mereka sudah mulai paham ini adalah penyakit gitu. Atau sakit, bukan penyakit, suatu kasus kesakitan gitu ya. Meskipun tidak sakit ya. Meskipun tidak sakit. Ya, baik. Kemudian kalau mungkin penguatan apa yang bisa diberikan ke masyarakat yang juga menderita seperti itu, dokter? Ya kalau sudah mental ya kadang-kadang susah ya. Ya susah. Itu harus gimana kita jelaskan, pengobatannya susah, ya mereka tambah down, tambah kayak nggak bisa menerima juga. Mau ngasih harapan pasti sembuh, kita juga kesulitan berikan harapan gitu ya, karena memang sangat sulit diharapkan juga untuk perbaikan gitu. Ini memang menjelaskan, mendudukkan permasalahan juga nggak gampang. Bahkan ada kasus vitiligo seorang Kapolres ya, perempuan pula Kapolres kena vitiligo. Ini kan luar biasa mendera juga. Dia harus selalu di hadapan tampil ya tampil, tapi dia harus menyadari bahwa dirinya itu nggak baik-baik saja gitu. Berbeda ya berbeda. Ini akhirnya ya kalau tiap pagi dia tutup pakai cover gitu, kayak bedak yang kayak foundation ya, kayak foundation dipakai. Ya. Jadi untuk kamuflasenya itu pakai ada covernya, ada penutupnya, kayak pupur, kayak bedak gitu ya. Biar menyamakan dengan kulit sekitarnya ya. Iya, tiap pagi begitu ya. Ini ya luar biasa gitu ya. Dia mampu mengalahkan kekurangannya ya. Kalau sekelas perwira saya rasa mampulah untuk hal semacam itu kan gitu ya. Kalau mungkin masih mahasiswa, masih kuliah, masih itu sekolah juga mungkin. Sekolah ya memang rata-rata terpukul gitu ya. Tapi yang perlu disadarkan ya itu jatahnya dari bagian kodratullah ya, mau gimana. Jadi, harus bisa menerima. Penguatan dari sisi mentalnya harus diberikan, bagian tingkat kepasrahan itu juga ya, karena memang ya sudahlah, ini memang terkena yang seperti ini. Yang penting kita sudah berusaha pengobatan, kemudian cara-cara yang lainnya. Mungkin ini tadi ya, memakai foundation ini jalan tengah yang mungkin paling mungkin dilakukan ya. Itu bisa dilakukan setiap hari. Habis wudhu hilang dikasih lagi gitu ya. Tapi memang menjadi ini ya, tertutup begitu ya dari orang lain gitu ya. Baik. Ya itu ya tentang vitiligo. Bahkan untuk mencegah supaya tidak meluas ini pun dengan berbagai pengobatan, kadang bisa, kadang enggak begitu ya dokter ya. Baik. Yang jelas ini tadi bisa di review sedikit nih dokter, bahwa ini adalah matinya sel yang memproduksi sel melanosit atau sel yang memproduksi zat warna coklat atau zat warna hitam. Nah, ini. Dan penyebab matinya sel ada bermacam-macam ini tadi, bermacam yang teori. Semuanya juga benar. Gitu. Karena kalau ketahuan penyebabnya kan tahu juga cara arah menyembuhkannya. Gitu. Beberapa cara menyembuhkan itu di terapi itu dipraktekkan, juga ada yang sembuh, juga ada yang tidak sembuh. Gitu. Tidak menjamin. Tiap orang berbeda, dan ini juga di berbagai negara ada yang seperti ini. Jadi bukan misalnya kita di daerah tropis atau di daerah dingin, semuanya ada ya. Semuanya. Baik.
Itu ya untuk informasi ke pemirsa semuanya, barangkali ada sanak kerabat yang menderita seperti itu ya. Jadi memang yang penting tetap berusaha untuk menyembuhkan begitu. Tapi yang penting memang harus menyemangatkan pada si penderita sendiri yang dimulai dari lingkungan keluarganya, teman-temannya, ya sahabat-sahabatnya, tapi terutama dari lingkungan keluarganya, dukungan dan moral yang baik yang bisa tetap menerima ini yang sangat dibutuhkan. Bagaimana rasa percaya diri itu tetap ada. Ya, ya. Baik dokter. Barangkali masih ada yang ingin disampaikan ini dokter terkait vitiligo atau mungkin hal lainnya, silakan di akhir kesempatan. Ya, gini, kalau vitiligo ini pertama kalau memang kedapatan vitiligo ya disikapi otomatis harus berlatih sabar, ya. Menerima, sabar ya, dan sambil berusaha gitu, ada yang memang bisa sembuh, ada yang nggak sembuh. Kalau pengobatan secara medis yang non medis dengan istilah orang barat meditasi gitu ya, yang saya terjemahkan mau tahajud, mau menenangkan atau zikir di malam, itu juga membawa efek kesembuhan gitu ya. Nah ini beberapa hal bisa dicoba, bisa disarankan kalau punya keluarga seperti itu ya. Beberapa tindakan medis juga ada yang sembuh, ada yang tidak sembuh juga banyak gitu ya. Nah, ini memang kodratullah ya, harus disabar, jangan minder. Sebetulnya orang dengan vitiligo itu minder, merasa rendah itu kan timbul dari dirinya sendiri. Kalau kita sebagai teman itu kan hal yang biasa saja, artinya juga bukan terus ngelek-ngelek, minder-minder ke atau menjauhkan, juga enggak, biasa aja kan. Ketika punya kawan-kawan atau kenalan yang punya vitiligo, tetap berempati gitu ya. Cuma memang si penderitanya aja yang punya langsung down gitu, punya pikiran macam-macam gitu ya. Tapi orang lain tuh biasa saja sebetulnya. Sama kasusnya orang sakit di kakinya sampai diamputasi, dipotong. Ini kan juga tidak mudah bersosialisasi lagi, dia harus melawan orang bilang melawan takdir, orang bilang melawan lainnya juga nggak mudah. Orang yang punya kehilangan kaki atau kehilangan tangan, ketika harus bersosialisasi lagi dengan seperti itu nggak mudah juga. Artinya ada ketahanan mental yang tidak sama antar orang ya. Ya seperti itulah kira-kira. Cuma memang kalau vitiligo pengobatannya boleh dibilang perlu kesabaran yang luar biasa. Ya. Bukan berarti tidak bisa, tapi memang perlu kesabaran yang luar biasa. Baik. Apapun di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin begitu ya dokter ya. Semuanya mungkin begitu. Termasuk kesembuhan vitiligo mungkin bisa sembuh begitu. Baik, terima kasih dokter untuk kehadirannya, memberikan pencerahan ke pemirsa semuanya. Semoga bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pemirsa dimanapun Anda berada, sampai di sini perjumpaan kita di program Bihati saatnya, di program SBB saatnya Wanita Simak Bihati. Saya Ida Aisyah mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.